Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan materi geologi dan geomorfologi serta mitigasi bencana. Anggota kelompok kami ada Salman Abdurrasyid dengan NIM 243141050, Dea Afitasari dengan NIM 243141068, Azhara Vega Nabila dengan NIM 243141070, dan Afifah Salasatunisa dengan NIM 243141074. Pertama, pengertian geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Kata geologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, geologi bisa diartikan sebagai ilmu kebumian atau ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang bumi. Secara umum, geologi mempelajari komposisi bumi, yaitu apa saja bahan penyusunnya, seperti batuan dan mineral. Geologi juga mempelajari struktur bumi, yaitu bagaimana lapisan-lapisan bumi tersusun dari bagian luar sampai bagian dalam. Selain itu, geologi mempelajari proses geologis seperti proses gunung meletus, gempa bumi, erosi, dan perubahan lainnya yang terjadi di permukaan bumi. Tidak hanya itu, geologi juga melihat sejarah bumi, bagaimana bumi ini terbentuk, dan bagaimana bentuknya berubah dari waktu ke waktu. Untuk memahami semua itu, para ahli geologi melakukan analisis terhadap batuan, tanah, dan berbagai fenomena alam. Dari hasil analisis inilah kita bisa mengetahui bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi mengalami perubahan selama waktu yang sangat panjang, bahkan jutaan tahun. Indonesia memiliki posisi geologi yang sangat unik karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini terus bergerak dan saling berinteraksi sehingga menimbulkan berbagai fenomena geologi di wilayah Indonesia. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa geologi Indonesia yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar dunia, terlihat bahwa Indonesia berada di wilayah yang sangat aktif secara geologi. Di bagian barat dan tengah Indonesia terdapat lempeng Eurasia. Wilayah yang berada di atas lempeng ini disebut dangkalan Sunda, yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Daerah ini merupakan bagian dari benua Asia. Di sebelah selatan Indonesia terdapat lempeng Indo-Australia. Lempeng ini bergerak ke arah utara dan bertubuhkan dengan lempeng Eurasia. Tubuhkan ini membentuk jalur subduksi di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara yang ditandai dengan sirkum Mediterania. Jalur ini menjadi penyebab banyaknya gunung api dan gempa bumi di wilayah tersebut. Di bagian timur Indonesia terlihat lempeng Pasifik. Wilayah yang dipengaruhinya termasuk Maluku, Papua, dan sekitarnya. Daerah ini juga dilalui oleh sirkum Pasifik, yaitu jalur gempa dan gunung api yang sangat aktif. Interaksi antara lempeng tersebut membentuk berbagai sesar aktif, yaitu patahan bumi yang dapat bergerak dan menyebabkan gempa bumi. Aktivitas lempeng juga membentuk jalur vulkanik, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Karena kondisi inilah Indonesia menjadi bagian dari cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire, yaitu kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Akibatnya, Indonesia sering mengalami gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Namun, di balik resiko tersebut,
Kondisi geologi ini juga memberikan manfaat besar, seperti tanah yang subur, kekayaan mineral, serta sumber energi panas bumi yang melimpah. Indonesia memiliki jalur gunung api yang terbentuk karena proses subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia, yang terlihat jelas dari garis merah bergeringgi pada peta. Jalur ini merupakan bagian dari cincin api Pasifik, menjadikan Indonesia salah satu wilayah dengan gunung api terbanyak di dunia. Di bagian barat, deretan gunung api membentang dari Sumatera hingga Jawa, sejajar dengan Palung Sunda, menghasilkan gunung api terkenal seperti Kerinci, Gunung Merapi, dan Gunung Semeru. Ke arah timur, jalur ini berlanjut melalui Bali, Nusa Tenggara, hingga Timor dalam bentuk busur banda dengan gunung api aktif seperti Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Sementara itu, di Sulawesi, Maluku, hingga Papua, jalur vulkanik terbentuk akibat interaksi rumit tiga lempeng besar, memunculkan gunung api seperti Gunung Soputan, Lokon, dan Gamalama. Posisi geologi inilah yang menjadikan Indonesia rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api, sekaligus kaya manfaat dari kesuburan tanah vulkanik. Bumi yang kita pijak ternyata tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda, bukan hanya tanah dan batuan, seperti yang tampak di permukaan. Setiap lapisan memiliki fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Lapisan paling luar disebut karst atau kerak bumi. Lapisan ini menjadi tempat berlangsungnya kehidupan, seperti manusia, hewan, tumbuhan, gunung, lautan, dan benua. Ketebalannya relatif sangat tipis jika dibandingkan dengan ukuran bumi secara keseluruhan. Bahkan diibaratkan seperti kulit apel. Di bagian kerak bumi terdapat selubung bumi. Lapisan ini sangat tebal dan memiliki suhu yang sangat panas. Di dalam selubung bumi terdapat magma, yaitu batuan cair panas yang dapat keluar dari permukaan melalui letusan gunung berapi. Lapisan terdalam adalah corns atau inti bumi yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu inti luar atau outer corns, berupa cairan logam panas yang selalu bergerak dan berperan penting dalam membentuk medan magnet bumi. Sementara itu, inti dalam atau inner corns berbentuk padat, tersusun dari besi dan nikel dengan suhu yang sangat tinggi, bahkan melebihi suhu permukaan matahari. Secara sederhana, keseluruhan bumi dapat diibaratkan seperti telur rebus. Kerak bumi sebagai kulit telur, selubung bumi sebagai putih telur, dan inti bumi sebagai kuning telur. Namun perbedaannya, bagian dalam bumi memiliki suhu yang sangat panas dan terus mengalami aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tektonik lempeng. Lempeng adalah batuan padat berbentuk menyerupai balok yang bersifat kaku dan sangat kasar. Kata tektonik berasal dari bahasa Yunani yang artinya membangun. Berdasarkan dua suku kata ini, tektonik lempeng merujuk pada bagaimana permukaan bumi dibangun dari lempeng-lempeng. Teori tektonik lempeng menyatakan bahwa lapisan terluar bumi tersusun dari lempeng-lempeng. Jumlahnya lebih dari selusin, terdiri dari lempeng besar maupun kecil. Lempeng-lempeng tersebut saling bergeser satu sama lain. Mereka bergerak di atas lapisan material yang bersifat dinamis dan panas. Pergerakan ini membentuk berbagai fenomena geologi seperti gunung, gempa bumi, dan vulkanisme. Selanjutnya ada pergerakan tektonik lempeng. Ada 3 pergerakan tektonik lempeng. Yang pertama gerak konvergen, yaitu gerak dua lempeng saling mendekat, satu lempeng menyusup ke bawah atau subduksi dan yang lain terangkat. Contohnya itu lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Yang kedua ada pergerakan divergen, yaitu pergerakan dua lempeng saling menjauh karena tarikan gaya magma naik ke permukaan membentuk material baru. Contohnya Mid-Oceanic Ridge. Yang ketiga ada gerak transform, yaitu gerak dua lempeng saling berpapasan dan bergeser mendatar, menghasilkan patahan
Contohnya seperti patahan San Andreas dan SFZ di Sumatera. Selanjutnya ada potensi sumber daya geologi. Yang pertama ada sumber daya mineral. Ada dua jenis mineral, yaitu mineral logam dan mineral non-logam. Mineral logam itu ada emas, tembaga, nikel, bauksit, dan seng atau timah. Yang kedua mineral non-logam, contohnya gamping, kaolin, dan gipsum. Kedua ada batu bara. Yang ketiga ada minyak dan gas bumi. Keempat, energi terbarukan. Ada beberapa jenis energi terbarukan yang memiliki potensi besar, antara lain energi panas bumi, energi surya, dan energi angin. Selanjutnya yang kelima ada air tanah. Keenam, sumber daya alam lain seperti pasir silika, lempung, sumber daya laut. Dan yang ketujuh ada potensi sumber daya alam berdasarkan struktur geologi. Geomorfologi adalah cabang ilmu geografi fisik yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi atau landform, serta proses-proses alam yang membentuk dan mengubah bentuk tersebut. Proses yang dikaji meliputi pelapukan, erosi, sedimentasi, dan aktivitas tektonik. Selain mempelajari bentuk lahan, geomorfologi juga meneliti hubungan antara bentuk lahan dengan material penyusunnya, seperti batuan dan tanah, serta faktor pengontrol yang mempengaruhi proses geomorfologi, antara lain iklim, air, vegetasi, dan aktivitas manusia. Ilmu geomorfologi sangat penting dalam kehidupan manusia karena memiliki fungsi praktis seperti membantu mitigasi bencana alam seperti banjir, longsor, letusan gunung api, perencanaan tata ruang wilayah, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Bentuk muka bumi di Indonesia. Indonesia memiliki bentuk muka bumi yang sangat beragam karena terletak di wilayah pertemuan lempeng tektonik. Bentuk muka bumi tersebut antara lain: 1. Dataran rendah, yaitu wilayah dengan ketinggian rendah yang umumnya dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, dataran tinggi dan pegunungan, yaitu wilayah yang lebih tinggi dengan suhu relatif lebih sejuk, sering dimanfaatkan untuk perkebunan dan pariwisata. Yang ketiga, gunung dan gunung api yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara cincin api. Yang keempat, pantai dan laut yang terbentuk oleh proses gelombang laut, arus, dan pasang surut, serta memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar. Proses pembentukan bentuk bumi. Bentuk muka bumi terbentuk melalui dua jenis proses utama, yaitu yang pertama, proses endogen atau dari dalam bumi. Proses ini berasal dari tenaga dalam bumi, seperti letusan gunung api dan gempa bumi. Proses endogen bersifat membangun dan membentuk relief besar seperti pegunungan, gunung api, dan patahan. Yang kedua, proses eksogen atau dari luar bumi. Proses ini dipengaruhi oleh tenaga luar seperti air, angin, dan hujan.
Proses eksogen bersifat merusak dan meratakan permukaan bumi melalui erosi, pelapukan, dan sedimentasi. Contoh geomorfologi di Indonesia. Beberapa contoh bentang alam hasil proses geomorfologi di Indonesia antara lain 1. Gunung Bromo yang merupakan hasil aktivitas vulkanik. Yang kedua, Danau Toba yang terbentuk akibat letusan gunung api besar dan runtuhan kaldera. Yang ketiga, Pantai Parangtritis yang terbentuk oleh proses gelombang laut dan angin yang membentuk gumuk pasir. Studi kasus Geologi dan Geomorfologi Gempa 6,5 SA di Padang 2 Juni 2016. Peristiwa ini termasuk dalam peristiwa geologi karena penyebab utamanya adalah pergerakan lempeng tektonik. Secara geologi, wilayah Sumatera Barat berada di zona subduksi, yaitu tempat di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Kecepatan pergerakan lempeng ini sekitar 6-7 cm per tahun, dan gesekan yang terjadi menghasilkan energi yang suatu saat dilepaskan dalam bentuk gempa. Gempa pada 2016 terjadi dengan kedalaman sekitar 72 km, sehingga dikategorikan sebagai gempa tektonik menengah karena pusat gempanya berada cukup dalam. Gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun tetap terasa kuat di permukaan. Getaran gempa membuat warga panik, bahkan pasien rumah sakit harus dievakuasi keluar gedung untuk menghindari resiko keruntuhan bangunan. Sekarang mari kita lihat dari sisi geomorfologi. Kota Padang terletak di dataran rendah dengan tanah aluvial yang lunak. Tanah seperti ini punya sifat menguatkan getaran gempa, sehingga meskipun pusat gempa berada agak jauh, guncangannya terasa lebih keras di permukaan. Selain itu, wilayah Sumatera Barat juga dilalui oleh pegunungan Bukit Barisan dengan berbagai patahan aktif, termasuk sesar Sumatera, yang membuat wilayah ini sangat rawan gempa. Jadi kesimpulannya, gempa Padang 2016 adalah contoh nyata bagaimana peristiwa geologi berupa pergerakan lempeng tektonik bisa menimbulkan dampak yang berbeda-beda tergantung pada kondisi geomorfologi wilayahnya. Faktor geologi yang menjelaskan penyebab terjadinya gempa, sedangkan faktor geomorfologi yang menjelaskan kenapa guncangan bisa terasa lebih kuat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Abdul Rosyid, mahasiswa PGMI kelas 3B dengan NIM 050. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu mitigasi bencana dan jenis-jenisnya serta masih banyak lagi. Kita mulai dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi bahaya dan dampak bencana. Mitigasi itu bukan dilakukan setelah bencana, tetapi sebelum bencana terjadi agar kerugian itu bisa diminimalkan. Menurut BNPB, mitigasi itu meliputi mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi kerentanan, misalnya rumah yang tidak aman, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat. Untuk anak SDMI, materi mitigasi itu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, seperti cerita bergambar, permainan edukatif, simulasi, atau latihan evakuasi. Tujuannya itu agar anak-anak tidak takut berlebihan, kemudian mengerti apa yang harus dilakukan, dan siap menghadapi bencana sejak dini. Yang kedua, itu ada jenis-jenis bencana di Indonesia. Jenis-jenis bencana di Indonesia itu ada banyak. Ada gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran, dan kekeringan. Nah, gempa bumi itu adalah getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lempeng bumi. Kemudian gunung meletus itu adalah gunung api yang mengeluarkan lava. Tsunami yaitu laut besar gelombang laut besar yang biasanya terjadi setelah gempa di laut. Ada juga tanah longsor. Tanah longsor itu adalah pergerakan tanah atau bebatuan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ada banjir, meluapnya air yang menutupi daratan.
kebakaran api yang tidak terkendali, dan yang terakhir ada kekeringan, yaitu kondisi kekurangan air dalam waktu yang lama. Jadi anak-anak itu perlu mengenal jenis bencana agar lebih waspada dan siap. Kemudian yang ketiga itu ada peran sekolah dan keluarga dalam mitigasi bencana. Jadi sekolah dan keluarga itu memiliki peran yang sangat penting untuk pembelajaran mitigasi bencana. Yang pertama itu ada peran sekolah, yaitu untuk mengajarkan materi kebencanaan melalui pelajaran IPA, IPS, atau muatan lokal. Kemudian melalui mengadakan simulasi bencana minimal 1-2 kali setahun. Dan yang terakhir itu menyediakan rambu evakuasi, titik kumpul, dan jalur penyelamatan. Nah, kalau peran di lingkungan keluarga dan masyarakat itu memiliki peran, yaitu yang pertama memberi pengetahuan sederhana tentang tanda-tanda bencana, kemudian melatih anak agar tidak panik saat bencana, dan menyiapkan tas siaga darurat di rumah, menjaga lingkungan agar tidak rawan bencana, dan yang terakhir saling membantu saat terjadi bencana. Yang keempat yaitu nilai-nilai yang ditimbulkan melalui pendidikan mitigasi bencana, yaitu ada nilai tanggap, peduli, disiplin, dan beriman. Nilai tanggap yaitu anak cepat bertindak dan tidak bingung saat terjadi bencana. Kemudian peduli itu anak mau membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Nilai disiplin itu anak patuh pada aturan keselamatan dan arahan guru. Dan yang terakhir itu nilai beriman, yaitu anak menyadari bahwa bencana itu adalah ketentuan Tuhan dan tetap berdoa serta berserah diri kepadanya. Dan yang terakhir itu ada pentingnya pendidikan mitigasi bencana di SD atau MI. Nah, mitigasi bencana itu sangat penting karena anak-anak adalah kelompok yang rentan saat bencana. Pendidikan sejak dini menumbuhkan budaya sadar bencana. Anak dapat menjadi agen perubahan, penyampaian informasi kepada keluarga. Kemudian yang terakhir itu kesiapsiagaan dapat mengurangi korban jiwa dan kerugian. Jadi pendidikan mitigasi bencana itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan hidup. Sekian pembelajaran mitigasi bencana dari saya. Saya harap teman-teman semua memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, geologi yaitu mempelajari bumi termasuk lapisan, batuan, dan mineralnya. Geomorfologi fokus pada bentuk permukaan bumi seperti gunung dan lembah, serta proses pembentukannya. Mitigasi bencana alam adalah upaya mengurangi resiko bencana seperti gempa bumi, banjir, melalui tindakan pencegahan seperti membantu rumah tahan gempa dan menanam pohon. Memahami ketiga hal ini penting karena kita lebih mengenal bumi, mengenali bahaya alam, dan melindungi diri dari bencana. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.